Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cifta Eka Wardana dengan NIM H0223071 dari program studi ilmu tanah. Di sini saya akan melakukan uji SPSS dalam praktikum, rancangan, dan percobaan tahun 2025 ini. Pertama kita siapkan dulu untuk SPSS-nya, lalu kita siapkan datanya dengan cara kita klik file, lalu import data ke Excel, terus lalu cari file datanya yang sudah diberikan. Kita cari file datanya terlebih dahulu. Nah, ini lalu kita klik open. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita lakukan pertama uji normalitas. Caranya klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih satu main sample KS, masukkan untuk yang redox, N total, dan AVP. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tabelnya, dan itu interpretasi tabelnya yaitu jika lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Tapi jika kurang dari 0,05 maka itu berdistribusi tidak normal. Nah, akan hal ini tabel tersebut menunjukkan distribusi tidak normal, maka diperlukan adanya transformasi data yaitu dengan cara klik transform computed variable pada target variable, tulis redox main 1, tulis redox underscore 1, lalu numeric expressionnya kita tulis rumusnya yaitu SQRT dalam kurung, dalam kurungnya ini diisi redox bintang di atas lalu 2, kemudian klik OK. Nah, untuk hal ini kita lakukan yang sama juga untuk N total dan VP sesuai dengan apa yang sudah tadi diimportkan. Ini untuk N totalnya rumusnya sama, untuk dalam kurungnya kita gantikan dengan N total karena kita ingin memasukkan N total di sini. Lanjut untuk AVP. Dengan cara yang sama, saya masukkan di sini. Kita lalu klik OK. Kemudian di tabel kita lihat untuk data yang menunjukkan lebih dari 0,05 hanya pada redox. Yang berarti data distribusi normal, data tersebut lanjut di uji ANOVA, yaitu klik Analyze, General Linear Model, lalu bagian Dependent, sebentar kita masukkan terlebih dahulu. Untuk uji crucial Wales-nya. Nah, sudah di sini, maka kita akan selanjutnya untuk uji ANOVA-nya, yaitu kita klik General Linear Model, Univariate, bagian Dependent Variable, masukkan redox underscore 1, kemudian bawahnya masukkan perlakuannya. Perlakuannya kita masukkan, kemudian kita klik model, klik bullet time, langsungkan semua perlakuan yang tadi sudah diinputkan. Kemudian kita lanjut untuk ke continue, lalu kita klik post hoc, lalu kita masukkan semua yang tadi sudah perlakuannya, kita masukkan. Kemudian kita pilih di sini yang Duncan, lalu kemudian kita OK.
Kemudian kita lihat pada kolom SIG-nya diketahui ulangan pada dan kombinasi tidak berpengaruh terhadap redox karena bukan musuh lebih dari 0,05. Ini kita masuk ke uji crucial Western analysis non-parametric non-parametric test independent sample. Klik field, masukkan n total, dan AVP-nya. AVP underscore 1, klik field, kemudian masukkan tadi sudah, dan kompos pada kolom bawah. Lalu kita klik run. Jika sudah dapat dilihat pada kolom ini data menunjukkan lebih dari 0,05, yang berarti kompos tidak berpengaruh terhadap N total dan AVP. Selanjutnya dilakukan uji korelasi, yang dimana uji korelasi ini akan membuktikan dengan cara klik analyze di sini, lalu kemudian pilih favorite, lalu kita masukkan yang redox saja, redox N total dan AVP, maaf, redox N total dan AVP-nya. Ya sudah, kita pilih OK. Dan dapat dilihat apabila pada kolom isinya menunjukkan lebih dari 0,5 artinya berkorelasi lemah, dan apabila kurang dari 0,5 berkorelasi kuat. Selanjutnya kita uji regresi. Caranya klik grab, pilih legacy dialogs, pilih scatter dot, pilih simple scatter. Kemudian masukkan redox pada kolom Y. Redox ini pada atas sendiri itu Y, dan untuk pada kolom X itu kita klik pada bagian N totalnya. Lalu jika sudah di situ masuk, kita klik OK. Kemudian pada hasil tablet yang muncul ini kita klik 2 kali, pilih add ftlam. Ini jika sudah linear, dan pilih linear dan close. Nah, di sini kita bisa lihat Y-nya yaitu 62.943 bintang X. Nah, di sini kita lanjutkan dengan R Studio. Untuk R Studio ini pertama kita masukkan datanya dengan import dataset, lalu from Excel, klik browse, kita cari data praktikan 2025, klik open, lalu kita import di sini. Kita klik Android. Untuk melakukan uji normalitas, kita klik library dan pilih library-nya yang muncul pada kolom, dan dalam kurung kita ketikkan Doebiris, maka akan muncul lakukan lagi, tetapi yang dalam kurung itu kita ganti menjadi Nordas. Kemudian jika sudah, klik run. Itu maka akan muncul data. Nah, dapat dilihat pada p-value-nya lebih dari 0,5, berarti data di sini normal. Jika tidak, itu tidak normal jika kurang. Selanjutnya, ya, situ sudah keluar untuk datanya. Ya, ini selanjutnya kita lakukan variabel lain, caranya sama,
dengan mengganti redox dengan n total, lalu diketahui n total distribusi tidak normal. Redox n total kita cari, ya jika sudah, ini muncul di bawah sini untuk n totalnya tadi tidak normal. Lalu kita lagi untuk AVP data, kita klik sesuai di atas tadi, lalu kita cari yang AVP, lalu kita run seperti itu lagi. Itu tidak AVP, tidak normal. Kemudian kita run, kita lakukan transformasi data dengan ketik data. Bentar ini n total sudah, kita ganti dulu untuk n totalnya. Oke, kita run lagi, dan kemudian akan muncul data di bawahnya. Dan kemudian kita untuk selanjutnya untuk yang AVP. Ya, jika sudah, kita AVP ini kita ganti juga sesuaikan dengan yang sama. Kita klik run lagi. Oke, kita gantikan untuk ini yang menjadi redox. Kita klik run. Kita lakukan hal yang sama seperti itu untuk mengetahui hasilnya. Kita lakukan hal yang sama untuk n total. Kita klik run kembali dan datanya keluar di bawah seperti itu. Oke, untuk AVP sudah keluar. Kemudian kita lanjut untuk step yang selanjutnya. Ya, jika sudah menggunakan tabel seperti ini, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya dengan melakukan step selanjutnya, yaitu uji kruskal. Caranya itu kruskal tes dalam kurung ketikan n total untuk kompos data, kemudian data praktikum 2005 lalu di copy. Dan untuk tadi yang di atas itu adalah sebelum ini adalah uji untuk ANOVA-nya. Dan ini kita sudah masuk pada uji Kruskal-Walsh. Kita copy di sini dan ganti. Tadi kan kompos, lalu ini kita ganti untuk setiap perlakuan yang tadi pada SPSS sudah dimasukkan atau di input seperti itu. Kita ganti di sini untuk setiap perlakuan yang sudah di input tadi. Oke, kita ganti, kemudian sudah kita blok untuk ketiganya, lalu kita run, klik run. Oke, kompos itu dapat di hasil itu kita lihat untuk value kompos tidak berpengaruh terhadap n total, sedangkan MFC perlakuannya dan kombinasi itu berpengaruh. Ya, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita lakukan uji lanjut non pamrih parametrik dengan cara kita ketikkan library, pilih dalam kolom FSA, sudah itu FSA,
klik run, bawahnya ketikkan dengan ini rumusnya, dan tes and total n dalam kurung n total dalam underscore 1 sampai FFC data praktikan. Lalu bawahnya ketikkan hal yang sama, kemudian kita blok semua keduanya tadi untuk uji non parametrik. Oke, kita klik run di sini. Kemudian kemudian kita blok, lalu kita klik run untuk mendapatkan hasil uji non parametriknya tadi. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke uji korelasinya. Baik, kita klik print di sini, kita korelasi, lalu kita run. Nah, di sini kita dapat menghasilkan hasilnya menunjukkan p-value lebih dari 0,05, yang berarti tidak adanya korelasi dengan nilai kekuatan korelasi atau R sebesar min 0,252379. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.